Orang yang berkali-kali memaklumi Anda sebenarnya adalah penolong terbesar dalam hidup Anda. Orang yang berbicara tajam dan sederhana biasanya memiliki kecerdasan tinggi. Semakin hebat seseorang, biasanya semakin rendah hati. Semakin tidak punya kemampuan, semakin mudah menjadi sombong. Semakin humoris cara seseorang berbicara, biasanya semakin tinggi kecerdasannya. Semakin tidak becus seseorang, semakin tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Semakin sukses seseorang, semakin tahu berterima kasih. Orang yang benar-benar punya kemampuan biasanya tidak suka keramaian. Orang yang terlihat kuat di luar seringkali justru berhati lemah di dalam. Orang yang suka banyak berjanji biasanya mudah gagal di tengah jalan. Orang biasa yang semakin arogan justru semakin pengecut saat menghadapi masalah besar. Orang yang terlalu menunjukkan emosinya di wajah biasanya mudah menyinggung orang lain. Orang yang selalu tersenyum kepada semua orang biasanya memiliki pikiran yang dalam. Orang yang suka pamer di depan orang lain sebenarnya hanya ingin diakui. Orang yang selalu menuntut biasanya adalah orang yang egois. Orang yang senang memberi kebanyakan berhati baik. Orang yang suka membantu orang lain biasanya lebih mudah dipercaya dan lebih mudah sukses. Orang yang bisa menikmati kesendirian biasanya pernah melewati cobaan besar dalam hidup. Wanita yang tubuhnya lebih berisi biasanya memiliki kepribadian yang lebih baik. Wanita yang suka mengunggah selfie biasanya memiliki banyak pikiran dan rencana dalam kepalanya. Pria tampan biasanya memiliki pasangan dengan penampilan biasa saja. Pria yang gerak-geriknya terlalu genit biasanya sering membawa masalah. Pria yang terlihat sangat sopan dan elegan seringkali memiliki siasat yang dalam. Orang yang mudah marah di rumah biasanya justru lebih penurut di luar. Orang yang pandai menjilat kebanyakan tidak memiliki karakter yang baik. Orang yang terlalu memikirkan keuntungan kecil biasanya tidak mampu melakukan hal besar. Orang yang menindas yang lemah tetapi takut kepada yang kuat biasanya adalah pengecut. Orang yang berbicara bertele-tele biasanya tidak memahami inti masalah. Orang dengan karakter buruk kadang justru lebih disukai banyak orang. Orang dengan karakter baik kadang justru tidak terlalu disukai mayoritas. Orang yang terlihat pintar seringkali hanya pintar licik. Orang yang terlihat sangat tenang biasanya memiliki kedewasaan batin. Orang yang penampilannya sederhana seringkali memiliki visi besar. Orang yang menasihati Anda secara pribadi adalah orang yang benar-benar peduli kepada Anda. Orang yang berbicara terlalu belak-belakan biasanya memiliki EQ yang rendah. Orang yang selalu memuji Anda lebih dulu saat berbicara biasanya cukup palsu. Orang yang suka mentraktir makan biasanya sangat menghargai hubungan perasaan. Orang yang terlalu ahli menuangkan minuman di meja makan biasanya cukup penuh kepura-puraan. Orang yang saat makan di luar selalu memilih duduk di pojok biasanya memiliki kelas tersendiri. Lingkaran pertemanan yang miskin cenderung saling menjatuhkan. Semakin kaya lingkungannya, semakin saling mendukung. Orang yang pernah menipu Anda sekali, kemungkinan besar akan menipu Anda lagi. Orang yang rasa belas kasihnya terlalu tinggi, biasanya berhati sederhana dan terlalu baik. Orang yang berbicara penuh makna, tersirat, biasanya punya kemampuan kuat dan bertindak tegas. Orang yang pendiam dan tidak banyak bicara, biasanya memiliki kelebihan dibanding orang lain. Mengapa di dunia ini bisa ada hukum psikologi dan kehidupan yang begitu luar biasa seperti ini? Sebenarnya semua perilaku itu bukanlah kebetulan. Itu adalah cara kerja psikologi perilaku dan hukum kehidupan. Kalau tidak ada yang membimbing, anak-anak kita harus membayar dengan banyak kegagalan dan luka hidup untuk bisa memahami semuanya sendiri.